Ada seorang laki-laki berusia 21 tahun, dia hilang seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketika ditemukan oleh ayah dan kakak perempuannya, kondisi si laki-laki ini sudah dalam keadaan kritis. Kepala laki-laki ini mengalami cedera kepala yang berat. Ada seorang perawat yang memimpikan si laki-laki ini ketika si laki-laki ini berada di ambang dunia nyata dan dunia setelah kehidupan. Apa yang sebenarnya terjadi pada si laki-laki ini? Kisah ini adalah tentang harapan. Simak kisahnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Laki-laki ini bernama Danu. Usianya 21 tahun. Sehari-hari Danu tinggal bersama ayah dan kakak perempuannya, sebut saja namanya Sinta. Sinta ini usianya sudah 25 tahun. Ibu Danu sudah meninggal dunia karena infeksi pernafasan pada saat pandemi COVID-19. Sepeninggal ibunya Danu ini, bapaknya si Danu memang gak mau menikah lagi karena bapaknya Danu ini adalah seorang yang sangat-sangat setia. Dia berjanji setelah istrinya meninggal dunia, dia mau membaktikan dirinya untuk merawat kedua anaknya. Selain itu, kata bapaknya Danu, cintanya itu sudah habis di almarhumah ibunya Danu. Sebagai satu-satunya anak laki-laki di keluarganya, setelah Danu ini lulus SMA, Danu memilih untuk nggak kuliah. Dia lebih suka membantu ayahnya karena ayahnya ini bekerja di sebuah toko oleh-oleh yang usahanya itu memang milik keluarganya Danu. 3 tahun setelah ibunya Danu meninggal dunia, kejadian naas menimpa si Danu. Dan kejadian naas ini mau nggak mau membuat ayah sama kakak perempuannya Danu harus belajar tentang arti pasrah dan ikhlas yang sebenarnya. Kejadian naas ini terjadi pada satu malam di bulan Ramadan di tengah-tengah saat orang sedang berpuasa. Jadi pada satu malam, kira-kira 1 minggu sebelum hari raya lebaran, Danu itu dapat tugas buat beli makanan untuk mereka makan sahur. Danu itu meninggalkan rumah kira-kira jam 2 pagi. Karena waktu itu bulan puasa, jadi ada beberapa warung dan juga tempat makan yang sudah buka yang menjual makanan buat sahur. Sementara Danu ini pergi, ayahnya dan kakaknya si Sinta tadi, mereka nunggu di rumah. Mereka nunggu, kok Danu ini lama sekali ya, Danu beli makannya di mana? Padahal biasanya misalkan Danu ini keluar rumah beli makan, selambat-lambatnya itu 30 menit pasti Danu udah pulang. Tapi ini ditungguin sampai jam 3 pagi, Danu nggak juga pulang. Nah, si ayahnya ini sama Sinta ini kebingungan. Mereka juga mulai kesel nih, apalagi udah lapar nih, udah kepepet, bentar lagi mau imsak. Mereka bilang jangan-jangan si Danu ini lupa lagi. Dia mungkin pasti lagi beli makanan, dia ketemu teman-temannya, dia kasihkan ngobrol, main, terus dia lupa lagi sama tugasnya. Dan dengan kesel si kakaknya ini si Sinta coba telepon ke handphonenya Danu. Waktu dia telepon ada nada sambung, tapi dia dengar kok ada suara dering dari handphonenya Danu dan itu asalnya dari kamarnya si Danu. Sinta makin marah, wah jangan-jangan tadi nih waktu Danu pamit mau keluar, Danu nggak jadi keluar lagi. Danu malah balik di kamarnya, dia ketiduran lagi. Dengan kesel Sinta masuk kamar Danu, dia buka pintu, dia siap-siap ngomel. Tapi waktu Sinta buka pintu dia kaget, yang ada di situ cuman ada handphonenya Danu dan dompetnya Danu tadi ada di atas meja. Berarti saat itu Danu itu nggak bawa handphone, nggak bawa dompet. Danu cuman keluar tadi naik motor, itu cuman bawa uang seadanya. Ayahnya sama Sinta ini udah nunggu lama-lama. Mereka bilang ya udah deh ini karena ini sudah terdarurat, sebentar lagi imsak, kita sahurnya pakai mie instan aja. Nanti misalkan Danu pulang baru kita komel-komelin nih. Terus waktu itu si bapaknya Danu bilang ke Sinta, sabar, namanya juga bulan puasa. Pokoknya nanti begitu Danu pulang, kita ajak ngobrol baik-baik. Danu kemana aja? Waktu itu katanya Sinta dia sama sekali nggak ada firasat buruk apapun. Mereka nunggu setelah makan sahur. Pada saat itu sampai waktu salat subuh tuh berakhir, Danu nggak juga pulang. Dan mereka tuh sama sekali nggak nyangka kalau saat mereka menunggu Danu itu ada satu hal buruk yang sudah menimpa Danu.
Sampai pagi menjelang siang, si Danu ini nggak juga pulang. Akhirnya Danu sama Sinta yang mulai buka toko, mereka mulai melayani pelanggan. Sambil sesekali mereka ngelihat Danu ini udah pulang nggak ya, tapi ternyata Danu tuh nggak pulang-pulang. Akhirnya Danu mulai kesel nih. Cuman gara-gara saat itu sedang bulan puasa, akhirnya Danu mencoba untuk sabar. Sabar, tenang aja, supaya nanti puasanya nggak batal. Dan di saat ya sambil kerja itu, Sinta tuh juga sambil sibuk menghubungi teman-temannya Danu. Ditanya, Danu udah di rumahmu nggak? Tapi semuanya nggak ada yang tahu. Danu tuh nggak sama sekali nggak kesini. Mereka tuh semua nggak tahu Danu ada di mana. Nah waktu itu ayah Danu juga kepikiran, misalkan Danu ini pergi ke rumah temennya, masa sih dompet sama handphonenya itu dia tinggal? Akhirnya Danu mulai overthinking. Jangan-jangan Danu ini kabur dari rumah. Dia mulai pikir-pikir, aku tuh ada salah kata nggak ya? Apa jangan-jangan aku tuh berbuat sesuatu yang bikin Danu sakit hati sampai Danu ini mutusin buat kabur? Tapi kayaknya enggak deh. Kemarin ini hubungan aku sama Danu tuh baik-baik aja. Bahkan semalam sebelumnya itu kita masih ketawa-ketawa, kita masih ngobrol. Ini Danu kemana nih? Danu kenapa? Dan waktu itu ayahnya Danu juga sempat tanya ke Sinta, Sinta, kamu tuh sempat nggak bertengkar sama si Danu sehari sebelumnya? Ada nggak sifat kamu atau ya perbuatan atau kata-kata kamu tuh yang kira-kira bikin Danu sakit hati sampai dia memutuskan buat kabur? Sinta juga kebingungan, sama sekali enggak kok. Hubungan kita tuh baik-baik aja, kita masih bercanda. Dan bahkan sebelum Danu itu pergi, kita masih ketawa-ketawa kok. Dan akhirnya mereka berdua ini sama-sama nggak tahu apa yang menyebabkan Danu itu nggak juga pulang ke rumah. Nah, akhirnya Danu itu mencoba bertanya di grup WhatsApp keluarganya. Ada yang tahu nggak Danu ada di mana? Jangan-jangan Danu itu mampir ke rumah ya salah satu saudara atau siapa. Ya akhirnya Danu juga mikir ya jangan-jangan waktu Danu ini pergi, entah mungkin uang itu jatuh, terus Danu takut pulang karena nggak bisa bawa makanan sahur, terus Danu itu mutusin buat kabur ke rumah saudaranya. Tapi jawabannya ya sama, mereka sama sekali nggak tahu Danu ada di mana. Terus Danu kemana dong? Apa jangan-jangan Danu itu diculik oleh gombel? Tapi bukannya pas bulan puasa semua yang namanya setan itu dibelenggu. Terus Danu kemana? Di mana Danunya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Saat berbuka puasa pun tiba. Akhirnya Danu dan Sinta tuh buka puasa dengan hati yang ketar-ketir. Akhirnya Danu memutuskan untuk melaporkan kehilangan si Danu ini ke pihak yang berwenang. Waktu dia sampai ke kantor pihak yang berwenang, dia bicara dengan salah satu orang di situ, dan pihak yang berwenang ini menyarankan agar ayah Danu tuh menunggu dulu, karena bagaimanapun si Danu ini masih kurang dari 1 kali 24 jam dari dia dinyatakan hilang tanpa kabar. Jadi waktu itu masih terlalu dini lah untuk menyatakan si Danu ini sebagai orang hilang. Nah, pihak yang berwenang kemudian berjanji, nanti misalkan 1 kali 24 jam Danu ini nggak ada kabar, Bapak kabarin saya. Nanti akan saya langsung mengumumkan bahwa adanya orang hilang dengan ciri-ciri seperti ini. Dan saat itu pihak yang berwenang juga mencatat ciri khas dari Danu. Terakhir kali Danu ini keluar pakai baju apa, bawa motor plat nomornya berapa. Pokoknya semua data-datanya Danu dicatat oleh pihak yang berwenang. Sambil menenangkan si bapaknya Danu ini, Bapak tenang aja ya, mudah-mudahan anaknya Bapak cepat pulang. Di rumah itu Sinta mulai khawatir karena si bapaknya ini kan sudah datang ke kantor pihak yang berwenang. Berarti ini masalahnya sudah serius. Nah, apalagi saat itu tuh ayah Danu itu nggak langsung pulang. Ayah Danu bilang ke Sinta, Sinta, ini Bapak mau nyisir jalan dulu. Bapak mau cari jalan yang kira-kira dilewati sama Danu waktu Danu beli makanan buat sahur kemarin. Bapak coba tanyain ke orang-orang di situ kira-kira ada nggak yang ngelihat Danu. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Tetangga-tetangga, terus juga orang yang lewat di situ, pemilik toko, ditanyain ada nggak Bapak sama Ibu ketemu anak laki-laki dengan ciri-ciri seperti ini. Ini fotonya. Mereka semua menjawab, nggak tahu Pak, kami nggak ngelihat. Dan selama si bapaknya Danu ini menyisir jalan, berkali-kali Sinta tanya di WhatsApp, Pak, Danu udah ketemu belum? Ada yang tahu nggak Danu kemana? Tapi jawabannya pasti belum ada, Bapak masih nyari. Sinta lama-lama nggak tahan, dia mulai nangis, dia ketakutan. Dia ngebayangin kira-kira adik semata wayangnya yang paling dia sayangin ini kenapa? Apa jangan-jangan Danu ini jadi korban pebegalan? Atau jangan-jangan Danu diculik? Ah, nggak mungkin lah, pikir si Sinta. Waktu Danu ini keluar, dia tuh cuma pakai celana pendek rombeng sama kaos yang sudah belel. Danu juga nggak bawa handphone, nggak bawa dompet. Ya orang sekilas selalu ngeliat Danu juga mikirnya Danu nggak berasal dari keluarga yang berada. Yang ngapain nyulik Danu? Uang tebusan paling nggak berapa.
Nah kemudian pikirannya Sinta ini mulailah traveling kemana-mana. Dia mulai semakin ketakutan, dia bayangkan jangan-jangan adikku ini diculik oleh orang, kemudian organnya diambil untuk perdagangan organ manusia di pasar gelap. Tapi tetap aja pada saat itu Sinta cuma bisa nangis dan dia tuh dihantui oleh pikiran-pikiran buruknya itu tadi. Dan ketika ayahnya si Danu ini pulang, mereka berdua cuma bisa nunggu sambil menahan rasa khawatir mereka. Perasaan mereka sangat-sangat campur aduk. Mereka mikir, aduh jangan-jangan Danu kenapa nih? Danu kenapa? Ayahnya Sinta ini sebagai kepala keluarga coba nenangin anaknya. Kamu tenang, kamu gak usah mikir yang buruk dulu tentang adikmu. Kita berharap aja sebentar lagi adik kamu akan pulang. Tapi kira-kira ini ada apa ya? Itu yang terus menghantui ayahnya Danu sama Sinta. Apa jangan-jangan si Danu ini yang malah dia terlibat tindak kejahatan. Waktu si Sinta ngomong gini, ayahnya Danu langsung negur, kamu jangan ngomong gitu. Gini-gini tuh ayah tuh kenal adik kamu. Adik kamu tuh orang yang baik dan dia kan juga agak penakut. Gak mungkin lah dia sampai berani terlibat dalam tindak kejahatan. Dan tiba-tiba pihak yang berwenang itu mengontak ayahnya Danu. Dia bilang, Bapak, saya minta Bapak sekarang datang ke kantor. Mulailah saat itu Sinta sama si ayah Danu ini mulai paranoid. Sinta bilang, bener kan Pak, jangan-jangan Danu itu terlibat tindak kejahatan. Terus sekarang dia ditangkap oleh pihak yang berwenang. Ayahnya Danu bilang, kamu tenang, pokoknya jangan mikir yang buruk dulu. Sekarang kita bersiap-siap, ya Bapak tak ke kantor pihak yang berwenang dulu, biar nanti Bapak lihat ada apa di sana. Begitu sampai ke kantor pihak yang berwenang ini menunjukkan sebuah sepeda motor yang saat itu keadaannya tuh spion kanannya sama bodi sebelah kanan itu sudah ringsek. Dan waktu itu dilihat, Bapak saya mau tanya, apa ini sepeda motor Bapak kenal? Dan saat itu Bapak Danu mengenali sepeda motor itu sebagai sepeda motornya. Dan itulah yang dipakai Danu terakhir kali ketika Danu keluar buat cari makan sahur. Terus ayah Danu bilang, iya itu motor saya. Anak saya terakhir kali keluar rumah pakai motor ini. Anak saya di mana Pak? Saat itu ternyata Danu berada di sebuah IGD rumah sakit. Waktu dengar kabar kok si Danu ini ada di rumah sakit, ayah Danu langsung panik. Dia tanya ke pihak yang berwenang, Pak ini gimana? Anak saya kenapa? Kok bisa ada di rumah sakit? Apa anak saya kecelakaan? Tapi saat itu pihak yang berwenang bilang, kami masih melakukan penyelidikan. Karena tadi cuma ada warga yang mengantarkan sepeda motor ini. Terus yang bilang, yang naik sepeda motor ini tuh katanya dibawa ke rumah sakit, tapi nggak tahu kenapa. Keterangan itu minim sekali karena saat itu si warga ini juga ya nggak tahu mesti ngomong apa gitu ke pihak yang berwenang. Si warga ini juga nggak tahu apa kejadian persisnya. Ayah Danu nggak menunggu lebih lama lagi, dia langsung pergi ke rumah sakit. Dan di sana saat dia bicara sama dokter dan perawat, dia mendapatkan ada satu fakta yang membuat jantungnya itu seakan-akan copot. Dan dia buru-buru menghubungi Sinta, dan pada saat itu Sinta langsung menyusul ke rumah sakit dalam kondisi sangat panik, dia sambil menangis. Waktu ayahnya Danu dan Sinta ke IGD, Danu dalam keadaan gak sadarkan diri. Ayahnya Danu coba panggil-panggil nama anaknya, tapi saat itu Danu sama sekali gak merespon. Dokter yang memeriksa Danu bilang, Bapak, saya mohon maaf. Saat ini keadaan anaknya Bapak ini cukup berat karena tadi saya sudah melakukan pemeriksaan, saya sinarin matanya, tapi respon pupil matanya itu sama sekali nggak mengecil, refleks pupilnya itu udah nggak ada. Saya nggak tahu ini, tapi sekarang yang penting adalah kita melakukan pemeriksaan CT scan dulu. Kita lihat rongga kepalanya ini kenapa. Dan hasil pemeriksaan CT scan didapatkan memang ada perdarahan yang cukup besar di selaput otaknya si Danu itu di sisi kiri. Dan juga pendarahan tersebut itu sampai begitu hebatnya dan menekan otaknya Danu sampai agak geser ke kanan. Selain itu juga didapatkan adanya patah tulang dasar tengkorak di sisi kanan. Dan dokter berkata kepada ayahnya Danu, Bapak saat ini kita harus melakukan tindakan darurat. Karena misalkan dibiarkan, misalkan nanti tekanan otaknya Danu ini terus-terusan, bisa-bisa nanti batang otaknya tertekan. Dan kalau di situ udah kena dan nanti di situ kan ada pusat pernafasan, Danu kemungkinan nggak akan selamat.
Tapi saat ini kondisi Danu harus distabilkan dulu. Dan setelah itu baru dilakukan tindakan kraniotomi dekompresi. Nah, tindakan ini nanti dilakukan dengan membuka sedikit di bagian tengkoraknya sini. Nah, tujuannya ketika bagian tengkoraknya ini terbuka, diharapkan nanti tekanan di otaknya Danu itu sedikit berkurang. Tapi operasi ini juga bukan tanpa resiko. Dan untuk hasilnya dokter masih belum bisa menjanjikan apa-apa. Tapi saat itu ayah Danu cuma bilang, "Dokter, saya percayakan keselamatan anak saya ke dokter dan para perawat di sini. Terkait untuk biayanya, berapapun itu akan saya siapkan, akan saya usahakan. Yang penting sekarang tolong anak saya." Dan setelah melewati operasi, dokter mulai periksa si Danu, dan pada saat itu waktu disinari lagi matanya, refleks cahayanya sudah ada. Pupilnya Danu mulai merespon. Kata dokternya, "Ya ini pertanda baik, Pak. Karena itu berarti ya Danu ini otaknya masih aman lah. Batang otaknya itu masih belum kena pada saat terjadi penekanan tadi." Tapi saat itu ketika ayahnya Danu ini coba ngajak bicara anaknya, dia panggil-panggil, dia bilang, "Danu, buka mata nak. Ini ayah di sini. Danu lihat dong, ayah sama Kak Sinta udah di sini. Bangun dong Danu." Danu sama sekali nggak merespon. Ayahnya Danu juga coba memegang tangan anaknya Danu, misalkan Danu belum bisa buka mata dan Danu ngerasa ayah lagi megang tangannya Danu. Danu coba ramas tangannya ayah. Danu sama sekali nggak ada responnya. Dan pada saat itu setelah operasi mau nggak mau Danu harus dirawat di ICU. Dan ayah Danu selalu menemani anaknya ini setiap hari siang ataupun malam. Dan dia selalu ngajak Danu nih bicara. Walaupun Danu ini nggak merespon ya, ayah Danu coba ngajak bicara seakan-akan Danu itu bisa diajak ngobrol. Tapi di hari kelima perawatan tiba-tiba aja kondisinya Danu drop. Dokter mengira ya pada saat itu dilihat dari gejalanya Danu tiba-tiba kejang-kejang. Itu kemungkinan besar ada peningkatan tekanan di rongga kepalanya Danu. Selain itu Danu juga mengalami demam sampai suhu tubuhnya itu mencapai 41 derajat Celcius. Waktu dokter memeriksa dadanya Danu, dia dengarkan suara nafasnya itu ada bunyi tambahan di nafasnya, kayak ada suara kresek gitu. Dan kemudian dokter tuh pertama-tama melakukan dulu pemeriksaan CT scan ulang, dan kelihatan di situ kalau yang namanya jaringan otaknya Danu itu bengkak. Dan waktu dilakukan ronsen dada memang kelihatan di situ ada gambaran infeksi paru-paru yang meluas di paru kanan dan paru kiri. Dan memang keadaan itu sangat rentan terjadi sama pasien dalam kondisi seperti si Danu yang nggak bisa bangun dan kesadarannya menurun. Dan pada saat itu dokter memberikan perawatan berupa obat diuretik dan juga antibiotik. Nah, obat diuretik ini adalah obat untuk mengeluarkan cairan tubuh yang berlebihan. Diharapkan dengan cairan tubuh ini sebagian keluar, nanti tekanan di dalam rongga kepalanya Danu ini pelan-pelan akan menurun. Setelah dokter memberikan perawatan tambahan, kondisi Danu nggak ada banyak perubahan. Masih kritis, sesekali dia kejang-kejang. Pada saat itu ayahnya Danu sama Sinta cuman bisa pasrah dengan kondisi Danu. Mereka cuman bisa berdoa dan berharap ya Danu akan baik-baik aja. Tapi seperti yang kita tahu, nyawa manusia ada di tangan Tuhan. Ayah Danu sama Sinta dengan sabar terus berdoa, mereka bisikkan doa-doa di kupingnya Danu. Pokoknya mereka pengen Danu lekas sembuh, lekas pulih seperti sedia kala. Bahkan ayah Danu itu juga bilang, misalkan Danu ini memang sudah jalannya saat itu umurnya selesai ya, mereka akan berusaha ikhlas. Dan ayah Danu dan Sinta tapi tetap berharap kalau Danu itu bisa selamat dan bisa merayakan lebaran bersama mereka. Satu hari itu ayah Danu pernah bilang ke Danu, "Danu, misalkan Danu mau pergi, ya ayah akan usahakan ikhlas walaupun berat dan sakit sekali. Waktu kehilangan ibu kamu, rasanya itu sakit sekali Danu. Tapi saat ini ayah tuh belum sanggup kehilangan kamu. Jadi ayah tuh berharap ya Danu bisa sembuh, Danu bisa pulih dan bisa merayakan lebaran sama-sama kita." Tapi di siang hari sebelum malam takbiran, tiba-tiba kondisi badan Danu malah tambah drop dan dia sama sekali gak merespon. Danu kejang-kejangnya semakin berat. Pada saat itu dokter berusaha mengatasi kejang-kejangnya si Danu. Dan ayahnya Danu, Sinta cuma bisa nangis. Mereka terus-terusan yang melihat si Danu sambil terus-terusan berdoa. Lebih banyak lagi doa-doa yang mereka panjatkan untuk kesembuhan dan kepulihannya si Danu. Malam takbiran pun tiba. Saat itu kondisi Danu sama sekali gak
nggak berubah, masih kejang-kejang, tapi saat itu memang kejang-kejang itu sudah mulai menurun. Dan saat itu di tengah-tengah malam takbiran, akhirnya Danu sama Sinta cuman bisa mengumandangkan kebesaran nama Tuhan dengan lirih di telinganya Danu. Tapi apa yang sudah digariskan oleh Tuhan berkata lain. Tiba-tiba aja waktu mereka terus-terusan mengumandangkan kebesaran nama Tuhan, mereka ngelihat loh kok matanya Danu gerak-gerak dan bibirnya Danu itu mulai gerak-gerak seakan-akan ngikutin pujian kebesaran nama Tuhan yang dibisikkan oleh ayahnya Danu sama Sinta. Ayah Danu kaget, dia pegang tangan anaknya, dia bilang, Danu, kalau Danu tuh bisa dengar suara ayah, tolong pegang tangan ayah yang erat. Dan saat itu Danu merespon dengan memegang tangan ayahnya erat-erat. Sinta saat itu dalam keadaan dia menangis, dia panggil dokter dan perawat yang berjaga untuk meriksa Danu. Dan mereka semua kaget. Danu kesadarannya mulai pulih, dan pada saat itu Danu bisa buka mata. Semua yang ada di situ mengucap syukur atas kebesaran Tuhan yang bisa menyelamatkan nyawanya Danu. Semua yang di situ benar-benar cuma bisa mengucap syukur berkali-kali karena Tuhan masih berkehendak, Danu masih bisa sama-sama mereka. Dan setelah beberapa hari dilakukan observasi, kondisi Danu semakin lama semakin baik. Pelan-pelan dia mulai bisa buka mata, kadang mulai bisa senyum, kadang mulai bisa merespon dengan ngomong walaupun gak jelas. Dan keajaiban itu terjadi pada saat malam takbiran tepat saat Idul Fitri. Dan seiring dengan membaiknya kondisinya Danu, pelan-pelan Danu mulai bisa diajak komunikasi. Dan Danu mulai cerita malam itu apa yang sebenarnya terjadi. Danu cerita waktu dia itu lagi motoran mau cari lauk buat makan sahur, dia ngeliat dari jauh itu ada rame-rame. Ada 2 kelompok orang-orang itu yang teriak-teriak. Awalnya Danu gak curiga, dia mikir oh mungkin mereka itu mau bangunin sahur. Tapi setelah Danu ngeliat kok mereka bawa senjata tajam ya, ternyata itu adalah 2 kelompok pemuda yang sedang mau tawuran. Dan pada saat Danu coba kabur, pemuda itu sudah makin dekat, mereka semua makin dekat, dan akhirnya Danu terjebak di antara 2 kelompok orang yang sedang tawuran ini. Sebagaimana kita tahu kok yang namanya sudah baku pukul seperti itu, banyak orang udah gak jelas lagi mana lawan mana kawan. Dan Danu yang sama sekali gak kenal siapa mereka ikut kena getahnya. Yang Danu ingat saat itu kepalanya tuh ada yang nyabet pakai celurit. Danu jatuh dari motornya dan waktu itu katanya dia diinjek-injek, dipukulin. Yang dia rasakan tuh cuma sakit di sekujur tubuhnya. Danu cuma bisa berdoa dalam hati semoga dia bisa selamat. Sampai puncaknya tiba-tiba aja ada 1 orang pemuda yang entah menendang atau mukul mukanya Danu, dan saat itu Danu gak sadarkan diri. Dan waktu dengar keterangannya Danu ini, ayah Danu sama Sinta mereka berdua nangis, mereka sama sekali gak tega kok Danu yang begitu baiknya, adanya Sinta yang polos dan bahkan agak penakut, kok ya diperlakukan seperti ini oleh orang-orang yang sama sekali gak dikenal sama Danu. Waktu itu Danu waktu cerita juga sambil nangis karena dia sambil ketakutan juga. Akhirnya Danu sama Sinta tuh juga bilang, kami tuh minta maaf ya Danu, malam itu tuh kami prasangka buruk sama kamu. Kami sempat ngira kamu keasikan main sama temen kamu tuh kabur atau kamu tuh terlibat tindak kejahatan. Dan pihak yang berwenang sekali lagi patut diacungi jempol dan diberikan apresiasi atas kejadian yang menimpa Danu. Karena saat itu pihak yang berwenang akhirnya bisa mengamankan beberapa pemuda yang sudah terlibat tawuran sampai menyebabkan Danu terluka berat. Kelompok pemuda itu memang sudah merusak bulan suci Ramadan dengan melakukan tindakan yang sama sekali gak bermanfaat. Tapi ada satu cerita lagi tentang salah seorang perawat yang merawat Danu. Nah, si perawat ini namanya Suster Teresia, biasa juga dipanggil Suster Tere. Suster Tere ini cerita kalau waktu dia memimpikan Danu itu kondisinya tuh agak redup, mukanya pucat tapi wajahnya menunjukkan masih ada semangat. Danu bilang ke Suster Tere, Suster, apakah saya masih bisa ketemu ayah saya kembali? Atau jangan-jangan saya udah harus ketemu sama ibu saya? Dan di mimpi itu Suster Tere bilang ke Danu, dia ngomong, Mas Danu, kalau Mas Danu masih berusaha dengan semangat dan Tuhan berkehendak, Mas Danu masih bisa bertemu ayah Mas Danu. Jangan cepat menyerah ya Mas Danu, berjuang. Suster Tere cerita ketika dia ngomong gitu ke Danu cuma ngangguk sambil diem. Dan kejadian itu Suster Tere tuh mimpi tepat tuh di malam takbiran ketika kondisi Danu sedang kritis. Dan waktu Suster Tere bangun, dia langsung mendoakan Danu agar Danu diberi keselamatan oleh Yesus Kristus.
Kita pasti pernah baca tentang tawuran yang terjadi di bulan Ramadan. Kasus ini adalah salah satu akibatnya. Tapi dari kasus ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dan semangat hidup Danu ini menyelamatkannya karena kehendak Tuhan. Suster Terry yang beragama lain pun bisa jadi contoh bahwa tolong-menolong dan mendoakan itu adalah hal yang penuh dengan kebaikan. Dan saling tolong-menolong itu tidak memandang agama. Semoga teman-teman selalu dalam kerukunan, kebaikan, dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.